Kenalin nih, nama saya Novi Febri Anggraini dengan NPM A1A023105 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 2C. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi salah satu tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan. Sebelum memasuki materi ini, saya berharap kalian dapat mendengarkan dan menyimak dengan baik materi yang akan saya sampaikan. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang kompetensi pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi sekolah. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang kompetensi pengawas sekolah, di mana kompetensi ini terdiri dari yang pertama ada kompetensi kepribadian. Yang pertama memiliki tanggung jawab sebagai pengawas aturan pendidikan. Yang kedua kreatif dalam bekerja dan memecahkan masalah baik yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya maupun tugas-tugas jabatannya. Yang ketiga menumbuhkan motivasi kerja pada dirinya dan pada stakeholder pendidikan. Yang kedua yaitu kompetensi subversi manajerial. Yang pertama, menguasai metode, teknik, dan prinsip-prinsip subversi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Yang kedua, menyusun program kepegawaian berdasarkan visi, misi, tujuan, dan program pendidikan di sekolah. Yang ketiga ada kompetensi subversi akademik. Yang pertama yaitu memahami konsep, prinsip, teori atau teknologi, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan proses pembelajaran atau bimbingan tiap bidang pengembangan di TK atau RA atau mata pelajaran di SD atau MI. Yang kedua, memahami konsep, prinsip, teori atau teknologi, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan proses pembelajaran atau bimbingan tiap bidang pengembangan di TK atau RA atau mata pelajaran di SD atau MI. Yang keempat yaitu kompetensi evaluasi pendidikan. Yang pertama, menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan dan pembelajaran atau bimbingan di sekolah. Yang kedua, membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai dalam pembelajaran atau bimbingan tiap bidang pengembangan di TK atau RA atau mata pelajaran di SD atau MI. Yang kelima yaitu kompetensi penelitian pengembangan. Yang pertama, menguasai berbagai pendekatan, jenis, dan metode penelitian dalam pendidikan. Yang kedua, menentukan masalah kepengawasan yang penting diteliti baik untuk keperluan tugas pengawasan maupun untuk pengembangan karirnya sebagai pengawas. Yang ketiga, menyusun proposal penelitian pendidikan, baik proposal penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif. Yang keenam, kompetensi sosial. Yang pertama, bekerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas diri untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedua, menyusun program kepengawasan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan program pendidikan di sekolah. Yang kedua yaitu kompetensi pengawas sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah, SMP atau MTS, dan pengawas sekolah menengah atas atau madrasah aliyah dalam rumpun mata pelajaran yang relevan yaitu MIPA, Dantik, IPS, Bahasa Indonesia, Olahraga Kesehatan, ataupun Seni Budaya. Yang A yaitu kompetensi kepribadian. Yang pertama, memiliki tanggung jawab sebagai pengawas suatu pendidikan. Yang kedua, kreatif dalam bekerja dan memecahkan masalah baik yang berkaitan dengan kehidupan atau jabatannya. Yang kedua, menumbuhkan motivasi kerja pada dirinya dan pada stakeholder pendidikan. B. Kompetensi subversi manajerial. Yang pertama, menguasai metode, teknik, dan prinsip-prinsip subversi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah menengah yang sejenis. Yang kedua, menyusun program kepengawasan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan program pendidikan sekolah menengah yang sejenis. Yang C yaitu kompetensi subversi akademik. Yang pertama, memahami konsep, prinsip, teori, dasar, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis. Yang kedua yaitu memahami konsep, prinsip, teori atau teknologi, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan proses pembelajaran atau bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis. D yaitu kompetensi evaluasi pendidikan. Yang pertama, menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan dan pembelajaran atau bimbingan tiap mata pelajaran dalam rukun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis. Yang kedua, mengelola dan menganalisis data hasil penilaian kinerja kepala sekolah, kinerja guru, dan
dan staf sekolah di sekolah menengah yang sejenis. Yang E yaitu kompetensi penelitian pengembangan. Yang pertama, menguasai berbagai pendekatan, jenis, dan metode penelitian dalam pendidikan. Yang kedua, menentukan masalah kepengawasan yang penting diteliti baik untuk keperluan tugas pengawas maupun untuk pengembangan karirnya sebagai pengawas. Yang F yaitu kompetensi sosial. Yang pertama, bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas diri untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedua, aktif dalam kegiatan asosiasi pengawas satuan pendidikan. Yang ketiga yaitu kompetensi pengawas sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan dalam rumpun mata pelajaran yang relevan yaitu MIPA, TIK, IPS, bahasa, olahraga kesehatan, seni budaya, teknik dan industri, pertanian dan kehutanan, bisnis dan manajemen, pariwisata, kesejahteraan masyarakat, atau seni dan kerajinan. Yang A yaitu kompetensi kepribadian. Yang pertama, memiliki tanggung jawab sebagai pengawas satuan pendidikan. Yang kedua, kreatif dalam bekerja dan memecahkan masalah, baik yang berkaitan dengan kehidupan pribadi maupun tugas-tugas jabatannya. Yang B yaitu kompetensi supervisi manajerial. Yang pertama, menguasai metode, teknik, dan prinsip-prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah menengah kejuruan. Yang kedua, menyusun program kepegawaian berdasarkan visi, misi, tujuan, dan program pendidikan di sekolah menengah kejuruan. C yaitu kompetensi supervisi akademik. Yang pertama, memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah kejuruan. Kedua, yaitu memahami konsep, prinsip, teori, teknologi, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan proses pembelajaran atau bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah kejuruan. D yaitu kompetensi evaluasi pendidikan, yaitu yang pertama menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan dan pembelajaran atau bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah kejuruan. Yang kedua, membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai dalam pembelajaran atau bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah kejuruan. E yaitu kompetensi penelitian pengembangan. Yang pertama, menguasai berbagai pendekatan, jenis, dan metode penelitian dalam pendidikan. Yang kedua, menentukan masalah kepengawasan yang penting diteliti baik untuk keperluan tugas, pengawasan, maupun untuk pengembangan karirnya sebagai pengawas. F yaitu kompetensi sosial. Yang pertama, bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas diri untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedua, aktif dalam kegiatan asosiasi pengawas satuan pendidikan. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan dari kompetensi pengawas sekolah. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang kompetensi kepala sekolah. A yaitu kepribadian. Yang pertama, berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah atau madrasah. Yang kedua, memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin. Yang ketiga, memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah atau madrasah. B. Manajerial. Yang pertama, menyusun perencanaan sekolah, madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan. Yang kedua, mengembangkan organisasi sekolah, madrasah sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, memimpin sekolah atau madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah atau madrasah secara optimal. C yaitu kewirausahaan. Yang pertama, menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah atau madrasah. Yang kedua, bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah atau madrasah sebagai organisasi pembelajaran yang efektif. D yaitu supervisi. Yang pertama, merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. Yang kedua, melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat. E yaitu sosial. Yang pertama, bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah atau madrasah. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, memiliki kesepakatan sosial terhadap orang baru atau kelompok lain. Baiklah, itulah penjelasan dari kompetensi kepala sekolah. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang kompetensi guru. Yang A yaitu standar kompetensi guru PAUD atau RA. Yang pertama yaitu kompetensi P
pedagodik. Yang pertama yaitu menguasai karakteristik peserta didik dan aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang dilampu. Yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Yang pertama yaitu bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Yang kedua, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Yang ketiga, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Yang ketiga yaitu kompetensi sosial. Yang pertama, bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Yang kedua, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Yang keempat yaitu kompetensi profesional. Yang pertama, menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang dilampu. Yang kedua, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran, bidang pengembangan yang dilampu, mengembangkan materi pembelajaran yang dilampu secara kreatif. B yaitu standar kompetensi guru SD atau MI. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Yang pertama, menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran atau bidang pengembangan yang dilampau. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang pertama, bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Yang kedua, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Yang ketiga, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Ketiga yaitu kompetensi sosial. Yang pertama, bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang budaya, keluarga, dan status sosial ekonomi. Yang kedua, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Yang keempat yaitu kompetensi profesional. Yang pertama, menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang dilampau. Yang kedua, menguasai standar kompetensi diri dan kepentingan dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang dilampau. Yang ketiga, mengembangkan materi pembelajaran yang dilampau secara kreatif. C yaitu standar kompetensi mata pelajaran di SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK atau MAK. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Yang pertama, memahami karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial budaya. Yang kedua, mengidentifikasi potensi peserta didik dalam mata pelajaran yang dilampau. Yang kedua, kompetensi kepribadian, menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, adat istiadat, daerah asal, dan gender. Yang kedua, bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan sosial yang berlaku dalam masyarakat, dan kebudayaan nasional Indonesia yang beragam. Yang ketiga yaitu kompetensi sosial. Yang pertama yaitu bersikap inklusif, bertindak objektif terhadap peserta didik, teman sejawat, dan lingkungan sekitar dalam melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, tidak bersikap diskriminatif terhadap peserta didik, teman sejawat, orang tua peserta didik, dan lingkungan sekolah karena perbedaan agama, suku, ras, jenis kelamin, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Yang keempat, kompetensi profesional. Yang pertama yaitu memahami standar kompetensi mata pelajaran yang dilampau. Yang kedua, memahami kompetensi dasar mata pelajaran. Yang ketiga itu memahami tujuan pembelajaran. Baiklah, itu tadi materi tentang kompetensi guru. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang kompetensi tenaga administrasi sekolah. Yang pertama yaitu memiliki kepribadian, seperti memiliki integritas dan akhlak mulia, memiliki etos kerja, mengendalikan diri.
kompetensi sosial, seperti bekerja sama dengan tim, memberikan layanan prima, memiliki kesadaran berorganisasi. Yang ketiga, kompetensi teknis, seperti melakukan administrasi kepegawaian, melaksanakan administrasi keuangan, melaksanakan administrasi sarana dan prasarana. Keempat, yaitu mendukung pengelolaan standar nasional pendidikan, menyusun program dan laporan kerja, mengkoordinasikan staf, mengembangkan staf, dan mengambil keputusan.